Halo teman-teman, selamat datang di SKDI Review by Sim Kadabra. Di sini kita akan membahas setiap penyakit dalam SKDI satu persatu sampai tuntas, mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan video lain dari kami ya. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal mengenai nyeri ya teman-teman. Nyeri ini bukan diagnosis ya, jadi soal-soal yang ada di video ini semuanya itu memiliki diagnosis penyakit yang lain. Tapi keluhan utamanya biasanya nyeri. Nah, SKDI untuk kasus nyeri itu 3A, artinya kita sebagai dokter umum harus bisa memberikan tata laksana awal yang non-spesifik ya. Untuk kelanjutan terapinya kita rujuk ke dokter spesialis. Oke, kita langsung aja mulai ke nomor 1. Pertanyaannya tata laksana yang paling tepat dan mekanisme kerjanya ya. Seorang perempuan berusia 51 tahun datang dengan keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada rahang kanan bawah sejak 4 hari yang lalu. Nyeri dirasakan sangat hebat, tajam, hilang timbul dengan durasi nyeri 30-50 detik. Nyerinya terpicu terutama saat pasien menggosok gigi atau berbicara. Nah, dari gejala-gejala ini kita udah bisa memikirkan satu diagnosis yang cukup mengarah ya. Nah, pertama dia ada nyeri yang tiba-tiba timbul dan langsung berat, artinya sifatnya paroksismal. Lalu, setiap kali serangan durasi nyerinya hanya 30-50 detik, di bawah 1 menit ya. Kemudian dia terpicu karena adanya stimulus sensoris pada area sensoris trigeminus. Berarti kita bisa curigai ini adalah suatu trigeminal neuralgia. Nah, kemudian pemeriksaan fisik umum dan neurologisnya juga dalam batas normal, jadi tidak ada defisit neurologis pada area yang nyeri. Lalu, sudah periksa ke dokter gigi tapi dikatakan tidak ada kelainan, ya. Jadi kalau diagnosisnya trigeminal neuralgia, sebenarnya kita udah bisa lihat bahwa ada satu obat yang menjadi DOC, yaitu carbamazepine, ya. Oleh karena itu jawabannya yang C. Tapi kita lihat di sini ada beberapa mekanismenya juga, apakah semuanya sudah benar atau belum ya. Yang pertama itu ibuprofen, dia menghambat aktivitas enzim siklooksigenase yang memproduksi prostaglandin. Ini benar ya mekanismenya. Cuman NSAID itu kurang efektif terhadap nyeri neuropatik ya. Kemudian phenytoin, dia bisa untuk nyeri neuropatik. Tapi di sini mekanismenya salah. Kalau phenytoin itu dia menghambat aktivitas channel ion natrium sama seperti carbamazepine yang di bawahnya ini. Kemudian yang gabapentin ini juga bisa untuk nyeri neuropatik, tapi mekanismenya salah. Kalau gabapentin itu meningkatkan sintesis GABA, sedangkan GABA itu sendiri adalah neurotransmitter inhibitorik yang bisa juga menghambat sensasi nyeri. Kemudian amitriptilin di sini dia bekerja pada reseptor GABA dan menurunkan eksitabilitas syaraf, itu salah ya. Karena amitriptilin itu caranya adalah menghambat reuptake serotonin, sedangkan serotonin itu berperan dalam proses modulasi atau menurunkan intensitas nyeri. Kita bahas dulu dari definisinya. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Aktual di sini artinya kerusakan jaringan yang sudah terjadi, sedangkan potensial artinya masih ancaman. Jadi jaringan yang terancam akan rusak. Klasifikasi besarnya ada nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Kalau kedua jenis ini terjadi bersamaan, berarti nyeri campuran namanya ya. Nyeri nosiseptif adalah nyeri akibat kerusakan atau gangguan pada jaringan yang mengiritasi atau merusak ujung akhiran saraf atau reseptor. Jadi keterlibatan syaraf di nyeri nosiseptik yang murni itu terbatas hanya di reseptor nyeri atau nosiseptornya aja ya teman-teman. Sedangkan kalau nyeri neuropatik artinya ada kerusakan atau stimulasi langsung yang terjadi pada jaringan syaraf selain daripada nosiseptornya. Bisa saraf tepinya langsung atau bahkan organ saraf pusat. Nanti nyeri nosiseptif dibedakan lagi jadi somatik dan visceral. Sedangkan nyeri neuropatik dibedakan jadi perifer dan sentral. Selain klasifikasi ini, ada juga yang berdasarkan durasinya, yaitu akut dan kronis.
Nyeri disebut kronis kalau dia bertahan lebih dari waktu normal penyembuhan penyakit atau gangguan yang mendasarinya. Misalnya yang simple itu luka karena keiris ya. Kalau misalkan lukanya udah sembuh, pasti nyerinya juga hilang. Nah, nyeri kronis itu kalau nyerinya nggak hilang meskipun lukanya udah sembuh. Dan beberapa institusi pakai cut off juga, yaitu 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, itu disebut kronis. Contohnya apa aja nih peristiwa yang bikin nyeri nociceptik dan neuropatik? Pertama, kalau nyeri nociceptik itu dipicu oleh inflamasi, kerusakan, atau kematian jaringan non-saraf. Misalnya pankreatitis, kolesistitis, artritis ya, semuanya inflamasi yang memproduksi prostaglandin atau mediator kimia. Bisa juga hiperdistensi viscera, nyeri kolik, ya, iskemia otot, infark otot, ketegangan otot, sprain atau strain, lalu trauma seperti luka tajam, tumpul, atau fraktur yang tidak mengenai langsung jaringan saraf. Nah, semua hal ini harus melibatkan struktur yang peka nyeri, baru dia bisa menimbulkan nyeri nociceptif. Nanti mediator kimia dan gaya mekanis inilah yang akan mengiritasi nociceptor. Kalau nyeri neuropatik, dia disebabkan cedera langsung pada jaringan saraf. Lesi saraf perifer contohnya pada trigeminal neuralgia, herpes zoster, diabetik neuropati, neuroma atau neurofibroma ya, iritasi atau kompresi radix misalnya HNP, iritasi pada saraf tepi misalnya CTS, atau trauma langsung yang menyebabkan diskontinuitas parsial atau total dari saraf tepi. Kita kenal sebagai istilah kausalgia. Nah, lesi yang melibatkan organ sentral contohnya trauma medula spinalis, lesi batang otak, dan thalamic pain, misalnya pada infark talamus. Semua hal ini bisa menyebabkan hipersensitivitas dan aktivitas spontan dari neuron yang cedera ya, karena terdapat peningkatan channel natrium di lokasi saraf yang cedera itu. Serta ada juga sensitisasi sentral. Sensitasi sentral artinya organ-organ pusat seperti medula spinalis atau korteks cerebri itu menginterpretasi nyeri menjadi lebih berat daripada yang seharusnya. Misalnya nyeri ketusuk jarum. Kalau misalkan ada sensitasi sentral, maka nyeri ini bisa diinterpretasi sebagai nyeri tertusuk paku. Nah, itu kan jauh lebih berat intensitasnya ya. Kalau misalnya ada injuri jaringan dan juga ada injuri saraf, berarti dua mekanisme ini terjadi bersamaan, sehingga kita sebut nyeri campuran ya. Yang paling terkenal nyeri campuran itu adalah nyeri kanker, di mana kalau kanker itu kan jaringannya rusak karena ada tumornya itu, serta sarafnya juga pasti mengalami destruksi atau minimal kompresi oleh si tumor itu, sehingga dua mekanisme ini terjadi juga dan dua gejalanya bercampuran ya. Berikutnya kita masuk ke tata laksana. Guideline yang terkenal itu WHO Step Ladder of Pain Management. Nah, Step Ladder ini ditemukan pada tahun 1986. Versi yang pertama adalah yang ini. Ada 3 step dan tahapannya satu arah saja, yaitu semakin ke atas dari step 1 ke 2 terus ke 3. Nah, saat ini versi paling barunya itu udah direvisi menjadi 4 step. Dan arahnya bisa 2 jenis, bisa ke atas dan ke bawah. Step 1 itu penggunaan obat-obatan NSAID dan acetaminophen ya atau paracetamol. Step 2 penggunaan opioid lemah, contohnya hidrokodon, kodein, dan tramadol. Step 3 adalah penggunaan opioid yang poten, contohnya morfin, metadon, fentanyl, dan lain-lain ini ya. Step 4 adalah intervensi minimal invasif maupun pembedahan. Bisa kordotomi atau traktotomi, neuromodulasi, nerve block, atau prosedur ablasi. Nah, yang dimaksud dengan dua arah tadi, itu arah yang pertama yaitu naik dari step 1 ke 2 ke 3, ini dimaksudkan untuk nyeri yang kronis. Sedangkan arah yang turun, itu dimaksudkan untuk nyeri akut. Artinya kita pilih langsung berdasarkan intensitas nyeri yang pasien alami. Jadi kalau misalkan butuhnya langsung step 3, ya step 3 aja dulu langsung. Baru kemudian setelah itu diturunkan perlahan. Untuk step 4 yang intervensi, ini harus selalu didahului percobaan terapi dengan obat dulu ya. Jadi jangan langsung diintervensi. Tapi ada kelemahan nih dari step ladder ini teman-teman, yaitu tidak adanya obat untuk nyeri neuropatik yang murni seperti trigeminal neuralgia di soal tadi. Oleh karena itu kita butuh agen lain yang menurunkan aktivitas saraf supaya bisa menurunkan juga nyerinya.
Pertama ada antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin, ya. Seperti tadi, obat ini akan meningkatkan efek serotonin yang memiliki peran dalam modulasi nyeri. Kemudian ada antiepileptik yang bisa menurunkan masuknya ion natrium ke dalam neuron sehingga menurunkan eksitabilitasnya. Yang ketiga adalah capsaicin cream atau anestesi lokal, baik yang topikal maupun injeksi, ya. Prinsip dari keseluruhan tata laksana nyeri, yang pertama adalah by mouth, artinya obat-obat yang diberikan itu diutamakan yang oral dulu. Baru kalau misalkan yang oral tidak berhasil atau situasinya tidak memungkinkan, bisa beri yang parenteral. Berikutnya, kalau nyerinya persisten dan sudah menjadi keluhan paling utama dari pasiennya, maka obat diberikan by the clock, artinya secara rutin berdasarkan waktu paruh dari obat itu, ya. Kalau dari waktu paruhnya harus 3 kali sehari, berarti ya kasih 3 kali sehari. Kemudian respon terapinya harus selalu kita asesmen dengan skala. Umumnya yang dipakai skala 1-10, misalnya sebelum terapi skalanya 8, lalu setelah terapi skalanya turun jadi 6 atau 5. Nah, itu berarti obat itu berfungsi pada pasien tersebut dan harus kita lanjutkan, ya. Terakhir adalah individualisasi. Jadi, gak ada satu jenis obat atau satu jenis dosis yang cocok untuk dipakai di semua pasien. Nah, nyeri ini adalah pengalaman yang subjektif ya teman-teman, dan toleransi nyeri pada setiap orang itu juga berbeda-beda. Jadi, tata laksananya harus disesuaikan berdasarkan keluhan intensitas nyeri pada masing-masing pasien. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 2 ya. Pertanyaannya, fenomena yang dialami pasien ketika mengenakan baju. Nah, kalau mau cepat, teman-teman bisa langsung cari, emang pas dia mengenakan baju, apa sih yang terjadi di cerita ini ya. Tapi, karena kita pengen baca secara utuh dan tahu diagnosisnya, kita lihat aja dari awal. Seorang laki-laki berusia 51 tahun, datang karena keluhan pada dada ya. Ada nyeri di dada hingga punggung sebelah kiri sejak 1 minggu. Nyerinya hilang timbul, dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Lalu pasien juga mengeluh karena memakai baju atau berbaring terasa menimbulkan nyeri. Nah, inilah yang kita cari. Sekitar 1 bulan yang lalu, pasien memiliki riwayat munculnya bintil-bintil berisi air yang gatal dan nyeri di sekitar dada dan punggung sebelah kiri. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ini apa ya. Ini adalah kemungkinan suatu lesi herpes zoster. Munculnya keluhan ini disertai dengan demam. Pasien telah berobat ke dokter umum dan memberikan obat, lalu keluhannya berkurang dan bintil-bintil mulai mengering setelah mengkonsumsi obat. Pemeriksaan fisik umum dalam batas normal, status dermatologis yang sekarang ya ditemukan makula hiperpigmentasi dengan distribusi dermatomal T2 sampai T3 kiri. Nah, ini udah cukup jelas ya bahwa dulunya 1 bulan yang lalu pasien mengalami herpes zoster. Nah, herpesnya sudah sembuh karena obat, tapi sampai sekarang masih ada nyeri yang timbul sejak 1 minggu terakhir. Ini kita sebut sebagai postherpetic neuralgia. Fenomena ketika memakai baju, di sini pasien merasa nyeri saat dia memakai baju atau berbaring. Nah, saat suatu stimulus yang seharusnya tidak menimbulkan nyeri malah bikin nyeri, itu kita sebut dengan allodynia. Jadi jawabannya adalah yang E, ya. Oke, jadi ada beberapa terminologi yang harus selalu teman-teman ingat terkait nyeri neuropatik ini ya. Pertama, hiperestesi, yaitu meningkatnya sensitivitas kulit secara umum terhadap semua sensasi, baik itu sentuhan, suhu, tekanan, dan lain-lain ya. Kalau hiperalgesia, artinya stimulus yang semula menimbulkan nyeri akan menyebabkan nyeri yang lebih berat. Misalnya tadi tertusuk jarum, kerasanya kayak ditusuk paku gitu ya, itu hiperalgesia. Selanjutnya, allodynia. Di sini stimulusnya semula tidak menimbulkan nyeri kayak tadi di soal ya. Pakai baju biasanya normal-normal aja, sekarang malah bikin nyeri. Kemudian kebalikannya ada hipalgesia atau hipoalgesia. Di sini ambang batas nyerinya itu meningkat. Jadinya misalnya tertusuk jarum harusnya menimbulkan nyeri, malah bagi pasien nggak nyeri ya. Kebalikan dari hiperestesi adalah hipestesi atau hipoestesi. Di sini sensitivitas kulit menurun secara umum terhadap semua sensasi, tapi konteks pemakaiannya lebih sering diperuntukkan pada sensasi sentuhan ya. Lalu ada anestesi. Kalau tadi hipoestesi itu menurun aja, anestesi ini artinya tidak ada sama sekali sensitivitas kulit terhadap semua sensasi ya. Terakhir ada anestesia dolorosa.
Artinya pada satu area kulit yang mengalami anestesi, bisa timbul rasa nyeri di sana, meskipun tanpa rangsangan apapun ya. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan soal di video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!